Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa fi hadhihi al-ayat, dalam ayat-ayat di atas, wasfun li asma'ihi subhanahu, adalah merupakan sifat-sifat bagi nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wasfan li asma'ihi subhanahu jami'iha bi anna husma. Ayat-ayat di atas menyifati semua nama-nama Allah itu adalah nama yang sempurna, kebaikannya, keindahannya, keelokannya. Ay balighatun fil husni kamaluhu wa muntaha. Ya, yang paling ujung daripada keindahan itulah dia. Andai kata keindahan itu bertingkat-tingkat, yang terujungnya ghayah itu sesuatu yang paling terujung, yang paling tertinggi, itu namanya ghayah. Ghayatun fil husni, sempurna keindahannya, tak ada lagi di ujung ini keindahan, itulah maknanya. Ya, kamaluhu wa muntahahu, sempurna. Ya, ujung daripada kesempurnaan nama-nama dialah nama Allah. Wahya jam'ul ahsan, dan al-husna itu jamak dari kata-kata al-ahsan. La jam'ul hasan, bukan jamak hasan. Hasan bukan itu jamaknya. Fahiya af'al tafdhil, maka ahsan itu adalah af'alu tafdhil. Ya, mu'arrafatun bil lam, yang dikasih dengan tambahan alif dan lam. Maka maknanya la ahsan minha biwajhin minal wujuh, tidak ada yang lebih baik dari segala macam sisi sebagaimana nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ballahal husnul kamilut tam, tapi setiap nama-nama tersebut adalah nama yang memiliki kesempurnaan, keindahan al-mutlaq, secara mutlak, likauniha ahsanul asma, karena dialah sebaik-baik nama. Wa huwal mathalul a'la, dan itulah yang Allah sebutkan dengan kata-kata al-mathalul a'la, perumpamaan yang tertinggi dari kesempurnaan. Fi qawlihi, dalam firman-Nya, walahul mathalul a'la fis samawati wal ard, bagi Allah lah permisalan yang tertinggi dari sisi kesempurnaan di langit maupun di bumi. Kalau antum dengar saya berbicara, selalu saya ucapkan kata-kata walahul mathalul a'la setelah saya berikan perumpamaan, ya, terhadap makhluk. Selalu saya katakan, misalnya beriman dengan takdir Allah tabaraka taala mencakup 4 hal. Mengimani Allah punya ilmu, yang ilmu tersebut meliputi segala sesuatu. Ya, ilmu yang Allah SWT dengannya meliputi apa yang terjadi, yang telah terjadi, yang akan terjadi, dan apa yang tak terjadi, bagaimana seandainya dia terjadi. Itu semua ada dalam ilmu Allah tabaraka taala. Itu makna beriman kepada takdir yang pertama. Adapun yang kedua, beriman kepada takdir maknanya meyakini ilmu tersebut telah dituliskan dalam catatan yang sempurna dalam kitab induk yang disebut ulama Lauh Mahfuz, dalam Quran dengan kata-kata kitabun maknun. Ya, kitab yang benar-benar tersembunyi, hanya Allah yang mengetahuinya, yang terjaga. Bahkan malaikat pun tak tahu apa isi kitab tersebut. Namanya apa? Lauh Mahfuz. Yang ketiga, kita mengimani Allah punya kehendak untuk mewujudkan sesuatu, ya, mengadakan sesuatu, menurunkan sesuatu, memusnahkan sesuatu, meniadakan sesuatu. Ya, ini namanya kehendak. Kita yakini Allah punya kehendak. Yang keempat, beriman kepada takdir. Kita meyakini akan datang masanya Allah mewujudkan kehendaknya tersebut. Ini disebut dengan nama khalq. Allah SWT mewujudkan apa yang Dia kehendaki. Misalnya, Allah mengkehendaki terjadi tsunami, telah ada pada ilmunya, Dia tuliskan, Dia kehendaki datang masanya terjadi tsunami di Sendai di Jepang, terjadi tsunami di Aceh, dengan apa yang tak pernah meleset daripada ilmunya dan catatannya. Jadi setelah Allah mengkehendaki, Dia wujudkan apa-apa yang Dia kehendaki. Inilah beriman yang takdir, ada 4 tingkatan. Mengimani apa? Pertama, ilmu Allah meliputi segalanya. Ilmu tersebut telah Dia tuliskan. Kemudian Dia kehendaki untuk mewujudkan, telah ada bagi Allah SWT rencana untuk mewujudkan apa yang Dia kehendaki atau meniadakan, menambah, mengurangi, dan seterusnya. Yang keempat,
datang masanya Allah wujudkan apa-apa yang ada dalam ilmunya tersebut yang telah tertulis dalam catatan Lauh Mahfuz yang telah ada dalam kehendak Allah SWT. Perumpamaannya bagaikan seseorang, ya, arsitektur yang ingin mewujudkan gedung. Dia telah memiliki ilmu karena dia belajar dari kecil sampai besar bagaimana menggambar gedung yang baik. Dia punya ilmu di benaknya. Kemudian dia duduk di komputer dan dia mulailah membuat, ya, rancangan tersebut. Setelah itu sempurnalah rancangan itu. Pindahlah dari otaknya kemana? Ke dalam catatan di komputer. Setelah itu dia punya wacana. Ini akan saya wujudkan nanti 1 bulan, 2 bulan. Datang hari hanya masa kemudian dia bangunlah bangunan tersebut. Seperti itulah kira-kira makna beriman kepada takdir. Walillahil matsalul a'la. Tapi tentunya Allah memiliki perumpamaan yang sempurna. Karena tak pernah salah rancangan Allah. Perancang di dunia, arsitektur kadang salah. Buktinya apa? Dibongkar gedung-gedung yang telah dibuat. Tiangnya kurang, akhirnya tambah tiang. Inilah beda antara makhluk dengan Allah. Allah tak pernah salah, subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap kali kita mengatakan walillahil matsalul a'la, contohnya Allah memiliki sifat mendengar, kita pun memiliki sifat mendengar. Makhluk binatang memiliki sifat mendengar. Sebagian binatang lebih peka daripada manusia, indera mereka. Subhanallah. Siapa yang dapat mengalahkan kelelawar matanya yang terbang di malam hari tanpa ada senter? Kalau kita bawa mobil tanpa lampu, nabrak-nabrak, kelelawar tak pernah ceritanya mati karena nabrak gedung. Tak ada. Subhanallah. Siapa yang menciptakan? Allahu Jalla wa'ala. Bagaimana pula dengan penciptanya, subhanahu wa ta'ala. Tentu Allah melihat, kita pun melihat. Tak akan mungkin dapat disamakan penglihatan kita dengan penglihatan Allah. Walillahil matsalul a'la. Bagi Allah lah perumpamaan yang sempurna dalam segala bab. Ay al-kamalul a'zam fi dzatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Ya, kesempurnaan yang maha agung dalam nama-namanya dan dalam sifat-sifatnya dan dalam zatnya tabaraka ta'ala. Walidha kanat ahsanal asma. Karena itulah semua nama-nama Allah itu yang terbaik. Bal laysa fil asma'i ahsanu minha. Tak ada dalam nama-nama sebaik nama-nama Allah. Wala yasuddu ghairuha masaddaha. Tak dapat digantikan dengan yang lain. Wala yaqumu ghairaha maqamaha. Wala yaqumu ghairaha maqamuha. Wala yuaddi ma'naha. Tak akan dapat digantikan dengan nama-nama lain. Tak akan dapat diberikan baginya posisi diambil daripada nama-nama lain. Wa tafsirul ismi minha bi ghairihi laysa tafsiran bi muradifin mahdhin. Menafsirkan, ya, nama daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala dengan selainnya, dengan bahasa lain, ya, laysa tafsiran bi muradifin mahdhin. Bukanlah tafsiran tersebut sinonim dengan nama Allah sebagaimana saya katakan bahwasanya nama Allah Al-Khaliq tidak sama dengan yang saya terjemahkan sebagai apa? Tuhan pencipta. Itu terjemah mendekatkan saja. Kadang-kadang ada 2-3 nama begitu mirip, menterjemahkannya kesulitan kita. Sebagaimana tadi Al-Musawwir dengan Al-Bari'u. Subhanallah. Al-Alimu, Al-Alimu. Itu makna yang begitu dekatnya tapi memiliki perbedaan. Ya, jadi apapun yang diterjemahkan itu hanyalah mendekatkan, bukan dia itu. Bal huwa ala sabilit taqribi wat tafhim. Hanyalah upaya untuk mendekatkan dan memahamkan saja. Likamaliha fi mabnaha wa ma'naha. Karena sempurna nama-nama tersebut. Ya, apanya? Mabnaha wa ma'naha. Baik namanya dan kandungan yang tercakup dalamnya. Wa li husniha fi alfadhiha. Karena indahnya lafaz-lafaznya. Wa madlulatiha, dan apa yang ditunjukkan atas lafaz-lafaz tersebut. Fahiya ahsanul asma. Maka karena itulah dia sebaik-baik nama. Wal wasfu bil husna wasfun laha kulluha. Maka karena itulah semua nama Allah disifati dengan husna. Fahiya kulluha husna. Semuanya elok, sempurna keelokannya. Laisa fiha ismun ghairu dzalik. Tak ada yang tak sempurna. Li'annaha kullaha asma'u madhin. Karena seluruhnya nama-nama tersebut adalah nama yang terkandung padanya pujian. Wa hamdin. Lihatlah, antara madhin dengan hamdin saja mirip-mirip maknanya.
Ya, nama-nama tersebut mengandung pujian dan pujaan. Allahu Akbar. Ya. Wa tsana'in, semua mirip-mirip. Ya. Kalau anda kata alhamdu, kita memuji Allah sekali pujian. Kalau anda kata kita ucapkan as-sana'u, maka kita memuji Allah dengan banyaknya nama-namanya. Memuji dan memuja. Ini adalah upaya mendekatkan makna. Wa tamjidun, ya, nama yang penuh dengan kemuliaan. Wallahu tabaraka ta'ala, dialah Allah tabaraka, Tuhan yang maha berkah. Wa ta'ala, Tuhan yang maha tinggi. Likamalihi, maka Allah tabaraka ta'ala likamalihi wa jalalihi, karena kesempurnaannya, karena keagungannya. Wa jamalihi, karena kecantikannya. Wa 'azamatihi, karena keagungannya. La yusamma, takkan dapat diberikan nama untuknya illa bi ahsanil asma'i, kecuali dengan nama-nama yang terbaik. Kama annahu la yusafu illa bi ahsanis sifati, sebagaimana dia tak layak disifati kecuali dengan sifat yang terbaik. Wa la yuthna alaihi illa bi akmalis tsana'i wa ahsanihi wa atyabih, dan tak layak dia dipuja kecuali dengan pujaan-pujaan yang sempurna, yang terbaik, yang terbagus. Subhanallah. Wa asma'ullah innama kanat husna, dan nama-nama Allah dianggap dia husna. Kenapa? Likauniha dallat ala sifati kamalin, karena semua nama-nama tersebut menunjukkan sifat yang maha sempurna, azimatin, yang maha agung, lillah, milik Allah. Fama kana minal asma'i alaman mahdhan la yadullu ala sifatin, maka nama-nama, ya, yang dia hanyalah nama-nama belaka, la yadullu ala sifatin, tapi tidak menunjukkan kandungan sifat dalam nama-nama tersebut, lam yakun min asma'illah, bukan daripada nama Allah SWT. Apapun nama yang indah tapi tak menunjukkan, ya, apapun konsekuensi daripada nama tersebut, bukan nama Allah SWT. Nama Allah, semua nama-namanya indah, dalamnya ada kandungan sifat yang sempurna. Ar-Rahman, nama Allah yang maha indah, dalamnya terkandung sifat rahmat Allah Jalla wa Ala. Wa ma kana minha laysa dalan ala sifati kamal, maka apapun dari nama-nama yang tidak menunjukkan sifat yang sempurna, bal imma dalan ala sifati naqsin, tapi terkadang nama tersebut menunjukkan sifat-sifat yang kurang, atau sifatin munqasimatin ilal madhi wal qadah, atau sifat-sifat yang dalamnya terkandung pujian ataupun kejelekan. Lam yakun min asma'illah, itu bukan nama-nama Allah SWT. Fa asma'ullahi jami'uha tauqifiyah, nama Allah semuanya tauqifi. Makna tauqifi, tak dapat kita buat. Semua nama Allah tak bisa menerima ijtihad, tak bisa diperkira-kirakan. Maka tidak ada nama Allah Al-Wajid, walaupun Allah itu memiliki sifat ada, wujud, tapi enggak ada namanya Al-Wajid, ya, dan seterusnya. Tidak ada kita sebutkan nama Allah Al-Qa'im bi nafsihi, tidak ada, walaupun dia berdiri dengan sendirinya, Allahu Jalla wa Ala. Semua nama-nama Allah tidak menerima ijtihad, itulah maknanya tauqifiyah. Dalatun ala sifati kamal, yang menunjukkan sifat yang sempurna, wa nu'uti jalalin lirabbi tabaraka ta'ala, ya, dan menunjukkan sifat-sifat yang mulia bagi Rabb Allah tabaraka ta'ala.